Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Cut hit just after midday local time, and as you said, it's primarily affecting two countries, Spain and Portugal. Those two nations in southern Europe have a combined population of over 50 million people, so this is a very big deal. Portugal's grid operator REN said the interruption began at 11:33 a.m. Western European summer time, and power was cut off throughout the Iberian Peninsula and in some areas of France. Spain's electric network, REE, reported that El Cerro, the zero, had struck Spain and Portugal. Lighting and power outlets were cut off during the blackout and tube systems suddenly stopped working. The streets of Madrid were jammed with traffic as the lights went out. Lack of phone signal quickly became problematic for everyone, with businesses shutting up shop, unable to keep the lights on or take card payments, which then meant people rushed to take out cash. Where retailers could stay open, shoppers came to get what they could, the shelves emptying quickly in some areas. En lo que respecta a las causas, about the cause, what the Red Eléctrica technicians are telling us is that at 12:33 this afternoon, 15 gigawatts of generation were suddenly lost from the system, and that they were lost in just 5 seconds. This is something that has never happened before. esto es algo que no había ocurrido jamás. It is still not known what caused the sudden drop in power supply, which was equal to about 60% of Spain's needs at the time. Authorities in Portugal blamed it on a rare atmospheric phenomenon, while some in Spain speculated on a rapid rise in temperature of 5 degrees shortly before the outage. Spain's electrical provider Red Eléctrica said a very strong oscillation in the network had cut off Spain's grid from the rest of continental Europe, leading to the system's collapse. Tahun 2024-2025 mencatat rentetan pemadaman listrik besar-besaran di berbagai belahan dunia, dari Eropa hingga Karibia, Afrika, dan Asia. Peristiwa-peristiwa ini bukan sekedar malfungsi teknis lokal, melainkan refleksi tentang kerentanan sistem listrik modern. Jaringan listrik modern sangat terpusat dan saling terhubung. Faktanya, jaringan-jaringan ini tidak dirancang untuk terbebas dari mati total, karena biaya yang diperlukan jauh melampaui kemampuan ekonomi. Artinya, meskipun setiap negara berlomba menjaga keandalan, penyedia energi cadangan ekstra yang dapat menjamin tidak pernah terjadi pemadaman adalah mustahil secara finansial. Profesor Jian Zhonggu bahkan menegaskan bahwa meskipun standar keandalan tinggi, insiden blackout yang berdampak besar tetap bisa muncul sebagai peristiwa Black Swan. Pada 28 April 2025, hampir 60 juta orang di semenanjung Iberia terperangkap dalam kegelapan seketika. Dugaan sementara menyebutkan terhentinya pasokan dari 2 pembangkit surya besar di barat daya Spanyol, yang karena tidak memiliki inersia mekanis, yang menurunkan frekuensi jaringan dan memutus koneksi ke Prancis. Para ahli menyoroti bahwa jaringan yang didominasi energi terbarukan justru lebih sulit dikelola. Panet surya dan turbin angin tidak memiliki cadangan momentum seperti pembangkit batu bara atau nuklir. Sehingga ketika produksi energi terbarukan sedang tinggi, lalu tiba-tiba terhenti, menjaga kestabilan frekuensi menjadi sulit. Transisi menuju energi bersih memang penting, namun membutuhkan investasi besar pada teknologi penstabil seperti baterai dan sistem manajemen cerdas. Tanpa itu, satu kegagalan menara transmisi atau gangguan kilat yang menyambar dapat memicu pemadaman bergelombang. Contohnya, Inggris sempat lumpuh pada November 2019 ketika sambaran petir menggagalkan 2 generator yang berjarak 150 mil terpisah sekaligus, yang memicu pemadaman massal yang tidak dapat dihindari.
Di belahan lain, pola lama modernisasi yang timpang terlihat nyata. Kuba misalnya, berulang kali dilanda pemadaman sepanjang tahun 2024 sampai 2025 akibat sistem listrik yang ringkih dan kuno, yang terus-menerus terganggu, kekurangan bahan bakar, dan bencana alam. Pada Maret 2025, gangguan trafo di Havana memicu reaksi berantai, hingga hampir seluruh pulau padam. Begitu pula di Nigeria, jaringan nasional yang sering tidak stabil karena kerusakan dan vandalisme terhadap instalasi mengalami keruntuhan total lebih dari 10 kali sepanjang tahun 2024. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat dan wilayah-wilayah di Eropa juga tidak kebal. Kebakaran di gardu listrik dekat Heathrow pada Maret 2025 menghentikan layanan di salah satu bandara tersibuk Eropa. Hanya karena gangguan kecil, kerusakan aliran listrik dapat menyebar cepat lintas perbatasan. Dengan kata lain, jaringan listrik modern tidak teruji balistik dalam hal ketahanan. Sedikit saja tersendat di satu lokasi, dampaknya bisa menjalar luas ke jaringan yang terhubung. Secara ringkas, kerentanan sistem meliputi jaringan terpusat yang semakin rentan terhadap kegagalan tunggal, tanpa kesiapan infrastruktur pendukung, dan infrastruktur lama yang tidak selalu termutakhirkan. Para ahli mengingatkan bahwa tidak ada jaringan yang benar-benar tidak dapat dihancurkan. Tidak ada sistem yang bisa 100% tahan banting. Inilah sebabnya para operator internasional mulai meninjau ulang bauran teknologi mereka dan mengembangkan investasi cadangan dalam bentuk baterai skala besar serta protokol darurat baru. Ketika lampu padam, masyarakat merasakan kekosongan yang tak terduga. Langkah pertama banyak orang adalah panik. Datangnya kegelapan di kota besar seperti Madrid atau Havana seakan menyikap ketergantungan kita pada dunia digital dan otomatisasi. Gambaran-gambaran di kota tersebut sungguh dramatis. Kereta dan metro berhenti di tengah rel. Lampu lalu lintas mati memicu kemacetan dan kecelakaan ringan. Ponsel pun perlahan mulai mati tanpa adanya daya. Bahkan kebutuhan dasar seperti air keran yang biasanya dipompa otomatis ikut berhenti. Seperti yang dilaporkan oleh CBS News, setelah pemadaman di Spanyol dan Portugal, semua kantor ditutup dan lalu lintas terjebak kekacauan. Radio bertenaga baterai dan generator bertenaga mesin pun ludes dibeli masyarakat. Dalam sekejap, kota Madya modern lumpuh. Situasi ini memaksa jutaan orang mengintrospeksi seberapa rapuh kehidupan modern kita. Fenomena sederhana seperti menunggu cahaya matahari untuk bangun atau membaca buku dengan lilin menjadi pengalaman untuk pertama kalinya bagi banyak orang. Bagi sebagian, pengalaman itu muncul rasa syukur atas hal-hal sederhana. Bagi sebagian lainnya, memunculkan kecemasan baru akan masa depan tanpa kemewahan listrik. Lonjakan statistik pencarian terkait survival nyata terjadi. Toko-toko peralatan darurat mencatat penjualan kit bertahan hidup, radio bertenaga baterai, dan lampu senter melonjak drastis. Menurut media liputan Infobae, ribuan orang segera mencari kit bertahan hidup 72 jam. Selepas pemadaman besar pada akhir April 2025. Bahkan dalam 48 jam, permintaan di toko-toko khusus naik tajam. Istilah kit mania kemudian beredar. Orang-orang menimbun pasokan air, persediaan makanan kaleng, generator, hingga radio portable. Fenomena ini sejalan dengan gelombang budaya survivalis dan prepare yang juga merambah ke masyarakat awam. Yang dulunya dianggap ekstremis, kini kian lazim. Di Irlandia misalnya, pelatihan hidup off-grid menjadi makin diminati setelah badai hebat Januari 2025 yang memadamkan listrik hingga puluhan jam. Instruktur Shane Perlan menceritakan, mereka sekarang kebanyakan orang biasa yang ingin memahami dasar-dasar bertahan tanpa listrik. Karena semakin banyak badai yang melanda Irlandia. Mereka ingin bisa menghadapi pemadaman listrik dari sehari hingga seminggu. Suhu ekstrem dan bencana iklim
membuat lebih banyak keluarga menyiapkan generator rumah, panel surya darurat, hingga membangun kebun pangan sendiri. Permintaan peralatan listrik portable naik tinggi. Setelah pemadaman Spanyol, laporan menyebut generator dan radio bertenaga baterai ludes dari rak-rak toko. Sisi psikologis pasca pemadaman juga signifikan. Awalnya tersebar kabar luas yang menimbulkan kecemasan. Namun kemudian banyak pula kisah solidaritas muncul. Tetangga saling membantu menyalakan lilin, berbagi makanan sumbangan, atau sekedar bercengkrama mengusir kegelapan. Riset menunjukkan bahwa dalam krisis besar, orang-orang cenderung bergotong royong, setidaknya dalam fase awal. Namun, efek jangka panjang berupa stres mental dan kecemasan masih dipantau. Peristiwa seperti ini bisa meninggalkan trauma kolektif tentang ketidakpastian masa depan. Di sisi budaya, momen-momen gelap ini diabadikan sebagai titik refleksi. Sebagaimana seorang komentator media mencatat, kejadian ini membuatku memahami kembali ketergantungan kita yang berbahaya pada listrik, data, dan konektivitas. Pada akhirnya, gelombang pemadaman mendorong masyarakat menakar ulang kenormalan baru atau new normal. Beberapa lapis kesiapsiagaan harus disiapkan, dan seberapa rapuhkah infrastruktur digital kita sebenarnya. Dalam percakapan sehari-hari, muncul perbincangan tentang pentingnya mempelajari keterampilan dasar, memasak dengan kompor darurat, pengobatan tanpa listrik, juga mengenal siklus alam tanpa perangkat elektronik. Pemadaman massal ini juga menyulut perdebatan politik dan geopolitik tentang kedaulatan energi dan keamanan nasional. Para pemimpin di berbagai negara mendadak mempertanyakan kembali strategi pasokan energi. Apakah bergantung terlalu berat pada impor gas dan infrastruktur asing? Apakah sebaiknya meningkatkan cadangan domestik dan diversifikasi sumber energi? Misalnya, beberapa oposisi politik di Spanyol mendesak pemerintah menjelaskan skala pemadaman ini dan meninjau kembali rencana transisi energi hingga 2030. Di Eropa, Komisioner Energi UE dan Jorgensen bahkan menegaskan bahwa setiap negara harus bebas memutuskan peran nuklir dalam bauran energinya. Seraya menegaskan bahwa tingginya porsi energi terbarukan sendiri bukan otomatis penyebabnya. Namun, di balik itu, realitas menunjukkan bahwa ketahanan energi kini menjadi urusan keamanan nasional. Listrik tidak lagi sekedar komoditas ekonomi, tetapi infrastruktur vital yang jika terganggu dapat menimbulkan kekacauan sosial dan ekonomi. Di arena global, perebutan sumber daya energi dan infrastruktur krusial kian intensif. Negara-negara saling mencari keunggulan. Misalnya dalam teknologi baterai, pengolahan air garam untuk hidrogen, atau peta kabel bawah laut. Yang juga timbul adalah kekhawatiran tindakan sabotase atau serangan cyber terkoordinasi. Permainan geopolitik modern melibatkan taktik saling memengaruhi di wilayah kelistrikan. Studi geostrategi terbaru memperingatkan, sabotase listrik lintas batas dapat memicu pemadaman dan kegagalan beruntun antar negara, dengan dampak besar dan berpotensi katastrofik. Contohnya, serangan peretas Rusia pada jaringan listrik Ukraina 2015-2022 telah menjadi peringatan keras bagi Eropa dan Amerika Serikat tentang bagaimana infrastruktur energi bisa menjadi sasaran. Ancaman itu tidak sekedar hipotetik. Tahun 2024, Finlandia bahkan membuka penyelidikan terkait putusnya kabel listrik bawah laut ke Estonia, di tengah suasana waspada tinggi setelah serangkaian gangguan kabel di kawasan Baltik. Dalam konteks ini, kendali atas jaringan listrik berubah menjadi kekuatan strategis. Listrik tidak bisa disimpan sebagai cadangan raksasa layaknya minyak atau gas, sehingga setiap hubungan antar negara menyisakan kelemahan baru. Sebagaimana dijelaskan analis, mengalirnya listrik lintas perbatasan tidak mengikuti garis politik, melainkan jalur fisika, sehingga kendali frekuensi dan kestabilan oleh suatu negara dapat berimbas signifikan ke negara lain. Saingan global juga bermain taktik tekanan.
laporan World Economic Forum mencatat kekhawatiran meningkatnya serangan cyber ke infrastruktur energi seiring dengan dorongan transisi energi bersih. Jaringan listrik modern menjadi target menarik bagi peretas dan aktor negara, karena keberlangsungan teknologi tinggi dunia ini tergantung padanya. Dalam suasana politik yang memanas, isu sabotase energi sering dimanfaatkan sebagai propaganda. Misalnya, tuduhan ledakan pipa Nord Stream atau ancaman kapal pengintai terhadap kabel-kabel laut. Meskipun sulit dipastikan, kejadian ini menambah ketegangan dan menegaskan bahwa energi adalah medan perang baru. Dalam negeri, dampak strategisnya mendorong negara-negara untuk mempercepat kebijakan ketahanan. Investasi pembangkit lokal, memperbanyak interkoneksi dengan mitra terpercaya, hingga meningkatkan stok generator dan infrastruktur penyimpan energi. Ini memunculkan pemikiran baru. Ke depan, pembenahan politik energi harus sejalan dengan perencanaan pertahanan sipil, seperti dikatakan oleh Profesor Keith Bell dari Universitas Strathclyde. Anda harus mendapatkan rekayasa yang tepat untuk memastikan pasokan listrik yang tangguh. Penyedia layanan krusial perlu siap jika peristiwa besar terjadi. Dengan kata lain, pemadaman terbaru ini menyuruhkan paradigma baru. Energi bukan lagi sekedar komoditas, tetapi unsur inti kedaulatan yang patut dijaga dengan ketat. Sejak pemadaman global akhir April 2025, banyak muncul narasi konspirasi yang menghubungkannya. Salah satunya dihubungkan dengan agenda keuangan internasional. Misalnya, beberapa pihak di media sosial dan situs alternatif menyebut pemadaman sebagai rekayasa untuk mempercepat peralihan ke sistem mata uang digital bank sentral atau disingkat CBDC. Mereka menduga lembaga seperti IMF, BIS, atau Federal Reserve sengaja menciptakan krisis listrik guna memaksa menggunakan uang elektronik terpusat. Narasi ini populer di kalangan aktivis anti-CBDC dan influencer konspirasi yang mengkaitkannya dengan rencana elit global. Namun, tentunya tidak ada bukti konkret yang mendukung anggapan ini. Pejabat resmi Amerika justru menegaskan bahwa pembahasan CBDC dilakukan secara bertahap dan transparan. Misalnya, Gedung Putih menyatakan tidak ada rencana mengubah dolar AS menjadi aset digital. Dan laporan BIS atau American Council menunjukkan bahwa puluhan negara sedang meneliti CBDC secara terbuka. Analis keuangan meyakini pengembangan CBDC ditunjukkan untuk modernisasi sistem pembayaran, bukan pemadaman terencana. Selain itu, studi keamanan RUSI menjelaskan bahwa kekhawatiran publik tentang CBDC seperti anggapan Great Reset oleh WEF yang seringkali dilebih-lebihkan oleh teori konspirasi. Para ekonom dan bankir sentral sendiri menyarankan bahwa pengenalan CBDC akan dilakukan melalui kebijakan yang transparan dan dapat dipahami publik. Sehingga klaim adanya agenda rahasia di balik pemadaman sama sekali tidak berdasar. Sebuah teori konspirasi yang lebih luas menyebut pemadaman listrik sebagai bagian dari The Great Reset. The Great Reset diungkapkan sebagai rencana elit global yang terhubung dengan World Economic Forum atau WEF untuk mendesain ulang tatanan ekonomi dan sosial budaya. Pendukung teori ini kerap mengutip slogan WEF, "You'll own nothing and you'll be happy," sebagai bukti bahwa hak milik pribadi akan dihapus. Mereka mengklaim pemadaman sengaja dilakukan untuk melumpuhkan sistem energi mandiri dan memaksa ketergantungan total pada infrastruktur terpusat yang diawasi pemerintah. Narasi ini menyebar luas melalui video viral di media sosial dan situs-situs konspirasi, terutama setelah krisis ekonomi dan pandemi. Namun, tentunya hal itu dibantah. Sumber analitis dari YSD dan RUSI menekankan bahwa pernyataan "You'll own nothing" hanyalah skenario futuristik, bukan rencana kebijakan resmi. YWEF sendiri menjelaskan Great Reset sebagai usulan kerangka pemulihan ekonomi pasca pandemi, bukan agenda tirani global. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh media berita Indonesia. Contohnya dari media Tempo
yang telah meluruskan video viral Great Reset 2030 sebagai misinformasi. Memanasnya hubungan Spanyol-Israel juga memicu teori pemadaman listrik. Sejak Perang Gaza 2023, pemerintah Spanyol pimpinan Pedro Sanchez mengambil sejumlah langkah pro-Palestina, termasuk pengakuan negara Palestina akhir 2024, serta komitmen untuk tidak berbisnis senjata dengan Israel. Puncaknya pada 24 April 2025, Spanyol membatalkan kontrak pembelian 15,3 juta peluru 9mm dari perusahaan Israel IMI Systems. Keputusan ini datang setelah koalisi kiri menilai transaksi tersebut bertentangan dengan solidaritas negara terhadap warga sipil Gaza. Beberapa teori konspirasi kemudian berspekulasi bahwa pemadaman listrik besar-besaran di Spanyol, Portugal pada 28 April 2025 adalah bentuk tekanan atau pembalasan tersembunyi akibat sikap Spanyol tersebut. Misalnya, pesan viral di media sosial sempat menuduh Amerika Serikat dan Israel menyabotase jaringan listrik Spanyol sebagai hukuman karena Madrid dianggap mendekati Cina dan mengkritik Israel. Namun, klaim semacam ini segera diluruskan oleh lembaga pemeriksa fakta Spanyol, yaitu Verifica RTVE, yang menyatakan tuduhan sabotase AS Israel tersebut invento sin pruebas atau rekayasa tanpa bukti. Bahkan hingga sekarang, pemerintah Spanyol menegaskan bahwa belum ditemukan bukti keterkaitan pemadaman dengan keputusan penghentian kontrak senjata. Namun, tidak ada juga penyebab pasti dari pemadaman tersebut. Balik lagi, semua narasi di atas berasal dari komunitas tertentu, seperti media alternatif, influencer konspirasi, atau media sosial. Hingga kini, belum ada bukti nyata yang mendukung teori-teori di atas. Dan analisis profesional malah menunjukkan penyebab pemadaman adalah faktor teknis dan ilmiah. Walaupun sampai sekarang masih menjadi perdebatan apa penyebab pastinya. Oleh karena itu, meskipun teori-teori itu ramai diungkapkan, tanggapan kritis dan investigatif dari media resmi menunjukkan bahwa perlunya kehati-hatian terhadap klaim tanpa dasar. Teori-teori di atas disampaikan hanya sebatas bahan informatif saja. Gelombang pemadaman listrik global pada 2024-2025 termasuk peristiwa signifikan di Indonesia, menjadi pengingat kuat akan kerapuhan infrastruktur modern kita. Insiden-insiden ini menyikap kerentanan teknis dalam sistem yang semakin kompleks dan saling terhubung, memicu resonansi sosial yang memaksa kita merenungkan kembali ketergantungan pada listrik. Tak hanya padamnya cahaya, hal ini juga menyulut perdebatan geopolitik tentang ketahanan energi sebagai isu keamanan sosial. Penyebab utama blackout adalah kompleksitas teknis, transisi energi yang menantang, dan kondisi infrastruktur. Walaupun begitu, kita harus tetap peka akan hal besar lainnya yang mungkin ada di balik peristiwa ini. Ketika lampu kota yang biasanya gemerlap padam seketika, masyarakat dianugerahi kesempatan langka untuk melihat kekosongan di balik ketergantungan digital mereka. Kegelapan literal itu kini syarat makna simbolis. Betapa selama ini kita hidup dalam ilusi bahwa setiap kebutuhan dan hiburan tersedia hanya dengan satu klik. Di saat yang sama, kegelapan juga membawa keheningan reflektif. Bagi sebagian pemikir, kegelapan seakan menjadi cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya fondasi yang kita bangun, sekaligus panggilan untuk membangun masa depan yang lebih tangguh dan sadar akan batas.